Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tema bulan ini adalah My Spiritual Journey ya. Bapak Ibu Saudara, kalau minggu lalu kita bahas mengenai disiplin rohani, minggu pertama mengenai doa, minggu kedua mengenai persembahan, maka di minggu ketiga ini kita belajar mengenai My Spiritual Journey, membaca firman Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara, apakah hari ini kita masih membaca firman Tuhan atau kita sudah lupa? Wah, seringkali orang itu meremehkan firman. Alah, firman itu buku kuno. Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu bahwa firman itu bukan buku biasa, bukan buku sejarah, bukan buku yang cuma menambah pengetahuan, tapi firman itu adalah Allah sendiri. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi sehingga apa yang kita baca hari ini, membaca firman itu bukan sesuatu yang sia-sia. Tapi firman itu mengubahkan kita. Bagaimana dengan kita? Apakah hari ini kita suka baca firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara, satu kali ada seorang ibu, dia sakit Bapak Ibu Saudara. Dia sakit di rumah. Lalu gembalanya datang, ya, datang ke rumah, permisi, akhirnya masuk ketemu ibu ini. Ibu sakit apa? Oh iya, perut saya nggak enak Pak, gini dan gitu. Ayo kita baca firman Tuhan. Ya, dasar hidup orang Kristen itu firman ya. Ayo kita baca firman Tuhan. Ibu suka baca firman Tuhan. Iya, itu buku favorit saya Pak. Waduh, saudara. Ya udah, ayo diambil Bu. Ya, ibu ini teriak sama anaknya. Nyo, ambilkan buku favorit Mama. Waduh ya. Anaknya lari dari belakang, lari. Ini mah buku majalah fashion Pak. Ketahuan ya, buku favoritnya mamanya bukan Alkitab. Tapi buku majalah fashion. Apakah hari ini kita suka membaca yang lain Bapak Ibu? Itu menentukan hidup dan hati kita. Ya, apa dampak orang baca firman? Kita belajar hari ini ya. Suka baca firman, teguh baca firman. Kita buka sama-sama ya, Yosua 1 ayat 6 sampai 9 Bapak Ibu Saudara ya. Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Kita baca bergantian, saya ayat 6, Bapak Ibu Saudara ayat 7, begitu seterusnya sampai ayat 9. Kita baca bersama-sama. Ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 7 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 9 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Bukankah lalu katakan, kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Bapak Ibu Saudara, latar belakang ini adalah Yosua baru naik menggantikan seorang yang luar biasa, namanya Musa. Musa itu belah laut, Yosua masih muda. Musa itu bawa Israel keluar 10 tulah. Yosua ini mau apa? Enggak bisa apa-apa rasanya. Enggak mampu rasanya, takut ya. Apalagi dia belum lagi ditambah bahwa pasukannya atau jemaatnya atau rakyatnya ini tegar tengkuk. Ya, Musa aja gagal, apalagi dia. Belum lagi bawa ke dalam tanah Kanaan, musuhnya banyak. Dia takut, kecut dan tawar hati. Seperti hari ini mungkin kita sedang banyak baca berita Bapak Ibu. Adakah berita itu baik buat kita? Adakah berita baik? Bapak Ibu baca koran, adakah berita baik? Ya, beritanya serem semua Bapak Ibu Saudara ya. Gak ada satupun berita baik ya. Wah, tentang kelaparan 2030 ya kan. Masa resesi gini, takut kita ini baca itu takut Bapak Ibu Saudara. Seperti yang dialami Yosua ini loh. Ya.
Takut dia, apa yang menjadi pegangan hidupnya? Sebagai seorang pemimpin yang masih muda, apa yang menjadi pegangan hidupnya? Hari ini, kalau kita suka baca firman, nomor 1, firman Tuhan menjadi penawar takut dan tawar hati. Kapan Yosua berhenti takut dan tawar hati? Waktu dia bersandar pada janji Tuhan. Dan dia tidak takut khawatir. Lihat ya ayat 6. Di situ dikatakan ayat 6. Ingat janji Tuhan. Kepada nenek moyang kita. Katanya. 2. Ingat hukum Tuhan. Jangan menyimpang. Terus diulangi. Ayat 8. Jangan lupa merenungkan firman ini. Siang dan malam. Kitab Taurat ini. 9. Maka Tuhan menyertai engkau dan perjalananmu akan berhasil. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, jadi bersandar pada janji Tuhan membuat kita nggak takut. Bapak Ibu, kalau kita itu bersandar pada hal yang fana, kita pasti khawatir. Contoh, bersandar pada kekuatan kita. Kekuatan kita ini kekal apa fana, Bapak Ibu? Dulu kuat, sekarang nggak kuat. Ya, dulu masih 20-an tidur gak pakai baju bapak-bapak ya, kuat di lantai. Sekarang ya umur 25, 26, 27 berteman dengan tolak angin, antangin dan bintang 7. Gak kuat dulu. Wah, datang gereja baunya wangi Versace. Wah, ya. Sekarang datang minyak angin, minyak putih, minyak tawon. Minyak-minyakan ya. Dulu yang di kantongnya di sini wah macam-macam Pak Saudara. Sekarang apa? Oh ya itu bolonya ya. Frosa Pak Saudara ya. Nah itu menunjukkan kekuatan kita lemah. Kenapa kita khawatir? Karena kita tahu badan kita nggak bisa menjanjikan masa depan yang lebih baik. Kalau kita bersandar pada uang kita, ya, bersandar pada kekayaan kita, oh bisa berubah. Ya. Pemerintah, Bapak Ibu Saudara, tergantung kebijakan dari sebuah negara, sebuah bisnis bisa jalan apa enggak. Makanya khawatir, waduh bisa jalan enggak ya bisnisku, tahun depan bisnisku jalan enggak. Tapi hari ini kalau kita bersandar pada yang kekal, janji Tuhan iya dan amin. Langit bumi boleh lenyap, firman Tuhan tinggal tetap. Hari ini kalau kita tetap dikatakan diberkati, kita tetap diberkati. Bapak Ibu Saudara, apa bedanya kalau manusia yang angkat sama Tuhan yang angkat? Kalau manusia yang angkat besok diturunkan lagi. Tapi kalau Tuhan yang angkat, Tuhan yang menjaga tetap di atas dan bukan turun. Ini bedanya. Ya. Bapak Ibu Saudara, di Alkitab ini berapa kali masa kekeringan? Abraham mengalami masa kekeringan, Ishak mengalami masa kekeringan, ya Yusuf mengalami masa kekeringan, semua mengalami masa kekeringan. Tapi yang beda apa? Tuhan pelihara. Tepuk dadanya sama-sama, Tuhan pelihara saya. 1, 2, 3, Tuhan pelihara saya. Loh, malah di waktu kekeringan itu loh, Ishak itu dikatakan Kejadian 26:13. Ya. Ishak pertama kaya. Kian lama kian kaya dan menjadi sangat kaya. Itu bukan karena Ishak hebat. Karena dia menabur, Tuhan memberkati, menuai. Jadi yang menentukan kita dipelihara apa enggak? Janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkata, engkau kupelihara, engkau kusembuhkan. Jangan takut dan gentar, aku menyertai engkau. Disitulah kita tidak takut dan khawatir. Masa depan kita. Masa depan yang cerah penuh pengharapan. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena itu jangan bersandar pada yang fana. Ya. Kalau Yosua bersandar pada kekuatannya, dia gak punya pengalaman Bapak Ibu. Jangan lupa dunia berubah. Dulu caranya bisa seperti ini, sekarang gak bisa. Ya. Dulu caranya bisa gak pakai teknologi, sekarang semua harus pakai teknologi. Ya. Bapak Ibu kalau ke luar negeri pulang lagi harus pakai aplikasi Al Indonesia. Wah ya harus belajar terus. Bapak Ibu Saudara, wah banyak tantangan, banyak perubahan. Dulu cara kerjanya bisa seperti ini dapat untung, sekarang nggak bisa. Satu pintu ditutup, satu pintu harus dibuka.
Tapi Bapak Ibu percaya, kalau Tuhan sudah buka pintu, nggak ada yang dapat menutupnya. Ya. Kalau Tuhan sudah nutup, nggak bisa dibuka. Karena itu kenapa Yosua ini dibilangi, ya? Yosua 1 ayat 5, aku akan membuat namamu besar. Ya. Aku akan membuat namamu besar di antara bangsa-bangsa dan semua orang tahu bahwa aku adalah Allah. Ya. Hari ini waktu kita takut, waktu kita khawatir, ya, khawatir sama anak kita, khawatir sama pekerjaan kita, masa depan kita harus bertekun membaca firman Tuhan. Firman Tuhan, penawar rasa takut dan khawatir. Bapak saudara, satu kali di Amerika, di surat kabar itu ya, ditulis ada rubrik pembaca ya. Di situ ditulis ya, ada seorang menulis, saya 32 tahun pergi gereja. Saya pergi gereja lalu dengar firman 32 tahun. Setelah 32 tahun, saya tidak ingat firman satupun. Ya. Karena itu menurut saya, ke gereja dan ibadah dengar firman tidak ada gunanya. Waduh Pak, besar rame ya. Karena waktu itu semua mayoritas orang Amerika itu Kristen. Ya kan? Wah rame, pakai ayat, ada yang balas pakai ayat minggu depannya ya. Wah ibadah itu mengandung janji untuk hidup dan ini dan masa depan ya. Dan yang akan datang ya. Lalu yang dia jawab, bagi aku tetap gak berguna. Wah rame Bapak Ibu, 1 minggu, 2 minggu, wah rame saling balas-balasan. Sampai ada satu orang bapak penulis ya, dia tulis, saya menikah dengan istri saya 32 tahun. Istri saya setiap pagi masakan saya. Ya. Oh macam-macam, dia suka beli buku masak, jadi setiap hari itu masaknya ganti terus. Saya tidak ingat masakan istri saya. 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, saya nggak ingat. Tapi yang saya tahu, kalau saya hari ini masih hidup, kuat, bisa bekerja, itu dampak masakan istri saya. Sama dengan firman. Bapak Ibu Saudara, hari ini mungkin kita lupa ya, khotbah 5 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, bahkan khotbah minggu lalu bisa lupa. Apa ya khotbah minggu lalu? Yang penting lucu. Ada yang gitu. Tapi yang kita tahu apa? Setiap kali kita beribadah, ada kekuatan yang baru. Firman Tuhan itu ngasih kekuatan kita yang baru. Sehingga kita bisa berjalan. Sampai hari ini Tuhan sudah menyertai dan menolong kita. Dan di masa depan pun langkah-langkah kita disertai dan dikuatkan oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo tekun baca firman Tuhan. Kalau kita tekun, kita bukan takut, khawatir, tapi kuat di dalam Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau kita suka baca firman Tuhan, di sini dikatakan perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudara, kalau kita suka baca firman Tuhan, dapatnya apa? Yang kedua, berhasil. Ya. Bapak Ibu Saudara, banyak seringkali kita ini suka yang rumit. Ya. Semakin rumit itu semakin kita suka. Ya. 5 langkah untuk menjadi sukses. 10 langkah untuk menjadi kaya raya, kan gitu Pak Ibu. Semakin rumit kadang kita semakin suka. Padahal kita mencatat, apa kuncinya berhasil? Cuma satu nih, 2 bagian Alkitab, Yosua dan Daud berkata hal itu sama. Ya. Apa kunci berhasil? Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Loh Bapak Ibu Saudara, jelas loh ini Bapak Ibu Saudara ya. Jelas. Makanya hari ini renungkanlah firman Tuhan siang dan malam itu bukan cuma perkataan lewat. Tapi itu kunci keberhasilan. Yosua berhasil kenapa? Karena dia tidak menyimpang. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah menyertai kita, apapun boleh datang, kita boleh disertai dan berhasil. Satu kali ya saya baca artikel mengenai Alkitab itu adalah manual book of life. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu beli elektronik ya, beli apapun, beli keyboard ya, beli dispenser ya, lalu Bapak Ibu Saudara beli apapun, elektronik TV, Bapak Ibu pasti dikasih manual book. Jadi Bapak Ibu kalau buka kotaknya ada keluar kertas putih, nah diplastiki. Nah ini namanya manual book. Bapak Ibu, manual book ini gunanya apa Bapak Ibu? Mengoperasikan elektronik ini, ya kan? Ya apa caranya? Satu kali teman saya di asrama, ya ini teman-teman dari STI pasti semua tahu ya. Di
di asrama, ya ada dapur kita, gantian piket masak. Satu kali teman saya tuh beli blender, ya beli blender dibawa ke asrama, dibuka di dapur, ya kan. Lalu dia ngomong, aku pengen buat jus alpukat. Wah ya oke, dia buka, dia ambil manual booknya, lalu dia taruh, tak guna manual book kan, aku bisa. Lalu apa yang terjadi Pak Saudara? Dia rakit itu blender, udah ditaruh mesinnya, ditaruh yang kaca itu, gelas kacanya, dia potong-potong alpukat, dia ambil es batu, beli di depan ya, dia kasih SKM, susu kental manis, enak rasanya ya. Saya lihat itu dari jauh, dia colok itu listrik ya, dia tekan, satu dapur kena alpukat, karena dia lupa tutup. Ya, lalu saya ngomong, kamu nggak baca manual booknya? Kayak apa baca manual? Ya ini, manual book itu bukan berarti kita nggak tahu apa-apa Bapak Ibu, tapi manual book ini menuntun kita supaya kita tidak melupakan apa yang penting. Seringkali waktu kita baca Alkitab itu kita diingatkan, ini lupa belum ditutup kalau blender tadi. Ini bagian hidupku yang ini aku lupa ya, salah ya, Tuhan nggak suka. Ini sudah benar, langkah ini sudah benar, ini sudah benar. Ini loh, ini nggak cocok sama firman. Makanya firman itu berkata seperti kaca. Ya. Saudara, kapan kita tahu kalau ibu-ibu ya, lipstiknya meleset Pak Saudara? Kapan tahu? Wah, kalau ngaca ya, sampai gereja shalom, terus cuci tangan, lipstiknya luput Pak Saudara. Malu itu masih luar biasa ya. Wah, kapan kita tahu alisnya ini nggak luput Pak Saudara? Kalau ngaca. Sama dengan firman, kenapa orang bisa baca firman itu sukses? Karena ketika kita baca firman, kita tahu kita ada salah. Langkah ini kok kurang pas ya. Kita cocokkan sama hati Tuhan. Disitulah perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita baca ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 Bapak Ibu. Ini Mazmur Daud. Ya, bayangkan ada dua bagian Alkitab yang menunjukkan kunci sukses. Ya. Dan sama bunyinya. Betapa pentingnya ayat ini. Ya. Bagian ini kita baca ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kita baca saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, ayat 3 kita baca sama-sama ya. 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 2 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. 3 sama-sama, 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Loh, sudah pasti loh Bapak Ibu Saudara ini. Apa kunci berhasil? Banyak orang cari kunci berhasil, ini loh Bapak Ibu. Ya. Di sini dikatakan yang tidak jalan menurut jalan orang fasik, ya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 1. Bapak Ibu, dari mana kita tahu orang ini fasik? Dari mana kita tahu ini berdosa? Dari mana? Bisa bayangkan Bapak Ibu, ada orang lahir di lokalisasi, setiap hari lihat hal yang sama dan dia merasa itu nggak salah. Loh, ya memang gini cara-cara kerja. Ada orang lahir di keluarga yang suka judi, ya, engkongnya judi, papanya judi, kokonya judi. Terus habis gitu merasa judi itu berdosa gak Bapak Ibu? Ya enggak, semua papaku judi kok. Ya. Dari mana kita tahu ini dosa apa enggak? Waktu kita merenungkan firman, kita tahu ini Tuhan gak suka. Dari mana tahu ini salah, ini benar? Waktu kita renungkan firman, kita baru tahu, oh ini loh, Tuhan tidak mau. Bapak Ibu, iblis itu gak pernah ngasih kita ajaran itu salah, benar atau salah, gak pernah. Iblis itu ngasih setengah benar. Apa Bapak Ibu? Iblis selalu ngasih apa? Setengah benar. Contoh ya, kemarin rame Kristen progresif, ya.
Semua agama ada keselamatannya. Gitu ya. Yesus menyelamatkan iya, tapi semua agama juga selamat. Mana ayatnya? Yesus menyelamatkan manusia betul, benar ya, setengahnya. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidupan. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Loh sudah jelas loh Bapak Ibu Saudara. Makanya iblis selalu ngasih setengah benar. Makanya ada pendeta besar itu Bapak Ibu Saudara ya. Lalu ngomong di podcast, oh semua agama itu selamat. Ya, seperti megang gajah, ada yang megang belalainya, ada yang megang kakinya, ada yang megang ekornya. Loh, Bapak Ibu Saudara, itu ilustrasi buat hermeneutik, bukan buat itu. Bisa pikir nggak? Kalau semua agama selamat, tapi kok gambarkan surganya lain? Surga yang mana yang dituju selamat ini? Ya, itu pertanyaan dasar. Karena itu setengah benar. Setengah benar itu bahaya, Pak Ibu. Ya, karena itu Bapak Ibu kita harus tahu yang benar-benar benar. Ya, gimana? Satu kali saya baca ya, FBI itu kasih tulisan sebuah artikel. Kenapa? Karena waktu itu dolar itu banyak yang palsu. Lalu dia ngomong ya di FBI itu ya, bagaimana kita bisa mengetahui dolar ini palsu nggak supaya nggak ketipu? Ya kan mirip, ya. Tapi nggak benar-benar benar, itu setengah benar. Gimana caranya? FBI cuma nulis sederhana, kenalilah dolar yang asli. Kalau Bapak Ibu benar-benar kenal dolar yang asli, Bapak Ibu megang dolar yang asli, Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu teliti belajar. Oh kertasnya pakai apa? Bapak Ibu pegang gini aja tahu. Bapak Ibu kalau kenal yang asli, yang palsu pasti tahu. Ya, karena itu belajarlah firman Tuhan yang asli. Maka perjalanan kita akan tahu, oh ini palsu. Loh ini khotbahnya kok diplontir, tahu Pak Ibu Saudara ya. Saya kadang-kadang nyatet di bawah gitu ya, sama nyatet khotbah ini, dek kok gini, khotbahnya kok dibawa ke sini. Saya buka lagi ayatnya, saya pelajari lagi. Loh beneran, bukan itu maksud Alkitabnya. Ya, hati-hati ya, semua mengkhotbah hati-hati. Kadang-kadang kita ini setengah benar. Dan setengah benar itu senjatanya siapa Pak Ibu Saudara? Iblis ya. Jadi hati-hati ya, yang bawa firmannya benar-benar harus belajar Pak Ibu Saudara ya. Setengah benar, ya ibu-ibu mungkin yang biasa beli tas ya, yang jualan tas ya. Oh tas itu kalau Bapak Ibu biasa megang yang asli, megang yang KW tahu nggak Bapak Ibu? Tahu. Kok nggak ada yang nyaut ibu-ibu? Saya doakan dapat tas yang asli, amin. Bapak-bapak sekali-sekali belikan istrinya tas yang asli, amin. Oh ada yang amin, puji Tuhan ya. Biasanya diem Pak Ibu Saudara ya. Lalu biasanya habis khotbah gini pulang ibu-ibu ngomong ya. Pak tolong minggu depan khotbah yang itu lagi. Loh kenapa Bu? Suamiku pas gak narko Pak. Ketiduran tadi Pak. Ya. Bapak-bapak dari mana tahu mobil ini asli, orisinil apa enggak? Kalau Bapak Ibu, Bapak-bapak tahu yang megang yang asli, belajar sama yang asli. Oh ini bodinya harusnya kaleng apa bukan? Loh itu tahu Pak Ibu. Yang suka handphone, beli handphone, biasa megang yang asli terus megang yang palsu. Kerasa ini LCD-nya kok nggak beres. Dicek LCD-nya sudah diganti. Iya. Gimana kita tahu kebenaran yang asli? Belajarlah firman Tuhan. Telitilah firman Tuhan sampai kita itu mengerti yang setengah benar. Dari mana kita tahu orang ini fasik? Waktu kita belajar firman, oh, kok gak tepat orangnya? Gak benar ini. Jangan ikuti kalau gak benar. Dari mana orang berdosa ini? Tahu ini berdosa, ini salah, Tuhan gak suka. Baca firman. Oh ini Tuhan gak suka. Bapak Ibu saya nunjuk samping soalnya kalau nunjuk ke depan bahaya, ada yang tersinggung. Bahaya ya. Nunjuk samping aja Pak Ibu Saudara ya. Untung gak ada pemain musik ya. Dari mana tahu kalau ini pencemooh? Dari mana tahu? Ya karena kita sudah baca firman. Oh ini tidak boleh. Ngerasani pendeta ini tidak boleh. Ngerasani WL ini tidak boleh. Ngerasani main musik ini tidak boleh. Ya, ngerasani sesama jemaat itu tidak boleh. Kalau salah langsung tegur.
Ya paling target dirasani itu pendeta. Serba salah wes. Ya tinggi besar, berharap disebut gagah perkasa kan gitu. Ini Goliat ya. Goliat sing khotbah. Waduh, ya. Kalau minggu depan pendek kecil disebut apa Pak Saudara? Ini pemungut cukai. Tujuh Daud ini. Gak ada orang yang benar gitu loh ya Pak Saudara ya. Wah waktu gemuk, pendeta gemuk, jarang poso ini. Rohani. Pendeta kurus kurang diberkati. Ya, salah terus Pak Saudara. Ya. Pendeta itu wah, wis gak pernah regenerasi. Ngomong wis pelo, gak ono regenerasi. Pendeta enom, kurang pengalaman. Khotbah suwe, Pak Saudara. Iki gak ngerti jemaat. Gak ngerti, gak iso masuk. Khotbah pendek, kurang persiapan. Salah terus Saudara ya. Lah karena apa? Karena memang hatinya tidak siap untuk menerima berkat Tuhan. Ya, kalau kita ini hatinya subur ya, benih itu yang menentukan subur apa enggak benih itu, Pak Ibu Saudara, itu bukan benihnya. Kadang benih yang jelek sekalipun di tanah hati yang subur itu bisa tumbuh. Kita selalu bisa bertumbuh kalau tanah hati kita siap dan bisa bertumbuh. Ya. Karena itu Pak Ibu Saudara, ini firman itu penting. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung seperti pohon. Maka masuk poin ketiga, Pak Ibu Saudara ya. Poin ketiga, ya. Kunci, kalau suka baca firman Tuhan, kunci kebahagiaan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak jalan menurut nasihat orang fasik tadi. Ya, Mazmur 1 ayat 1. Kenapa kok bahagia? Setelah kita baca firman, kita tahu ini fasik. Loh ini berdosa. Loh ngapain kita ini hidup sama orang berdosa? Loh ngapain kita kongsi sama orang fasik? Pasti hidup kita susah. Pak Ibu Saudara, kalau kita sudah tahu yang benar, maka kita akan hidup cocok dengan orang yang benar. Contoh ya, Bapak Ibu ini ada piano di sini ya. Bapak Ibu kalau nada ini ditekan nada E ya, elang ya. Deng gitu Pak Ibu Saudara. Di belakang ada grand piano. Maka yang getar itu cuma nada E semua. E. Yang A, B, C, D gak bunyi. Kenapa? Karena frekuensinya cocok. Ya. Baik Saudara, kita akan cocok sama orang yang cocok sama kita. Kalau kita ini suka firman, maka kita akan cocok sama orang yang suka firman. Kalau kita ini pencemooh, gosip, suka gosip, kita cocok sama orang yang suka gosip, barter materi. Kamu tahu taci itu? Wow, oh iya. Kamu gak tahu taci itu, akhirnya tukar bahan. Orang fasik akan cocok sama orang fasik. Wah kalau jalannya menyimpang-nyimpang, wah jami. Aku ya gini, wah cocok. Orang berdosa cocok sama orang berdosa. Tapi orang benar enggak akan cocok sama orang gak benar. Karena itu Bapak Ibu kalau kongsi, ya mau kerja, buka bisnis, kenali dulu siapa yang Anda ajak kongsi ini. Dari mana ada? Ya, terang sama gelap itu cocok. Gak pernah. Ya, anak-anak muda ya. Dari mana? Ya, non Kristen sama Kristen itu bisa cocok. Gak apa-apa, pastor gak apa-apa. Tak injili. Oh, kamu sing diinjili nanti. Wah, kayak kasusnya. Ya, dari mana? Ya kan? Kapan itu kebahagiaan itu kapan terjadi? Kalau kita frekuensinya sama. Orang benar ketemu orang benar, gak takut Bapak Ibu Saudara. Ya, dasar berdirinya sama. Itu kebahagiaan. Bisa bayangkan kalau suami istri takut Tuhan. Hidupnya benar, gak usah disuruh, gak usah diperintah-perintah. Sudah jalannya sudah benar. Bisa bayangkan orang tua sama anak sama-sama takut Tuhan sesuai firman. Anak gak perlu disuruh hormati orang tua, sudah hormat. Orang tua gak perlu suruh ngasih anak, sudah mengasihi anak. Itu kunci bahagia, berbahagialah. Kalau kita berjalan dengan partner kita yang sama-sama rohani, sama-sama mau melayani, wah itu luar biasa. Kita bahagia tuh, aku punya sahabat yang luar biasa ya. Tapi kalau gak cocok, dipaksa terus, itulah awal
kita gak pernah bahagia. Karena itu renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Dan yang terakhir Bapak Ibu ya, karena waktu ya. Apa dampak orang baca firman? Ya, yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Penawar rasa takut khawatir. 2 kunci keberhasilan. 3 kunci kebahagiaan. Tadi ya, tahu yang salah yang benar, makanya kita bisa bahagia. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, kunci keselamatan. Ya. Adalah melalui kebenaran firman. Bapak Ibu bisa orang nggak takut tanpa Tuhan. Ya, nggak takut belum tentu bisa berhasil. Oh, nggak takut berhasil ya. Nggak takut berhasil belum tentu bisa bahagia. Nggak takut berhasil bahagia belum tentu selamat. Dari mana kita tahu kita akan selamat? Dari baca firman Tuhan. Kita baca ya Roma 1 ya, Roma 1 ayat 16 17. Roma 1 ayat 16, 17 ayat-ayat terakhir Bapak Ibu ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. 17, 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Dari mana kita tahu kita ini bakal selamat? Kalau kita baca firman kita tahu kita ini tidak bisa masuk surga. Banyak orang cari Tuhan tapi gak pernah menemukan Tuhan. Tapi begitu kita tahu Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang cari manusia, mengambil rupa daging, hidup sebagai manusia, disalibkan Bapak Ibu. Ya, domba itu cuma gambaran. Ya, domba itu cuma gambaran, korban. Siapa yang mau ditebus? Manusia. Yang berkorban siapa? Domba, gak bisa. Levelnya beda. Kastanya beda. Kita makhluk serupa dengan Allah, domba cuma hewan. Gak punya roh. Masa selevel? Gak bisa. Itu cuma gambaran. Harus ada manusia yang tidak berdosa. 1. 2. Manusia yang benar-benar manusia, bukan jadi-jadian. 3. Manusia yang mati. Gantikan kita. Siapa itu? Tidak ada Bapak Ibu. Kecuali Dia yang adalah Allah. Mengambil rupa manusia, menjadi manusia sejati. Mati di atas kayu salib. Dengan tidak berdosa. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Berita ini datang dari mana? Dari firman. Banyak orang gak diselamatkan kenapa? Gak ada yang beritakan Injil. Gak ada yang beritakan firman. Kenapa gak ada yang beritakan firman? Karena gak ada yang baca firman. Gak ada yang baca firman, gak ada yang ngerti firman, gak ada yang beritakan. Itu loh Bapak Ibu. Gereja kalau berhenti memberitakan firman, terus dari mana orang bisa selamat? Bapak Ibu, kalau ya Ishak Julianto ini sama Mario Teguh ngomong motivasi, bagus mana Pak Ibu? Ya pasti. Ya kan? Kalau saya cuma ngomong motivasi saya pasti kayak kalah lah Pak Ibu. Kalau gereja semua ngomong motivasi, ya. Gereja semua ngomong tentang kekayaan, prosperity, ya. Gereja berhenti ngomong, ada yang ngomong nggak Bapak Ibu? Ada dong. Di YouTube Bapak Ibu buka semua prosperity. Tapi kalau gereja berhenti memberitakan Injil, siapa yang mau beritakan Injil? Bapak Ibu, kalau di tengah jemaat ada seorang yang sakit, Bapak Ibu Saudara tahu obatnya, tapi Bapak Ibu Saudara diem. Sampai orang itu mati, Bapak Ibu itu kejam apa baik? Waduh kita ini kejam sekali. Tahu loh, tahu orang ini butuh obat. Kita tahu tapi kita gak mau ngomong, oh jangan Pak, nanti aku ngomong, nanti orangnya marah. Jangan Pak, nanti aku ngomong obat ini, nanti pas salah. Jangan Pak, aku gak bisa ngomong ini Pak, nanti aku malu. Loh, nanti semua orang tahu, biar obat ini buat saya saja. Loh, betapa kita ini egois.
Bapak saudara, ada saudara kita di samping kita ini, kita tahu gak bisa selamat kalau gak sama Tuhan Yesus. Lalu kita ngomong, tidak apa-apa lah, aku malu kalau ngomong beritakan Injil. Nanti jangan-jangan aku salah ngomong, malu aku. Ya, terus biar Injil ini buat aku aja, firman ini buat aku aja. Kita ini kejam loh Bapak Ibu. Semakin kita bertekun dalam firman, kita mengerti manusia ini gak berdaya. Manusia berusaha cari Tuhan, bisa kasihan enggak? Ya, Bapak Ibu, satu kali saya itu kongko ya, saya buat satu komsel, lalu cerita ya, dia ke suatu gunung. Di gunung itu ada orang nyembah kuburan. Nyembah kuburan itu kepalanya dibentuk-bentukkan gini ke tanah. Bisa bayangkan, dia lihat itu, waduh, saknoe orang ini. Aku langsung ngomong, saya langsung ngomong, lah iya. Engkau tahu kan itu sakno, itu terselubung matanya. Gak ngerti sebuah kebenaran. Ibu ke gereja hari ini, ternyata waktu Bapak Ibu mau ke gereja buru-buru, terabas lampu merah. Ketilang polisi, besok Jumat harus pengadilan. Ya, apa yang Bapak Ibu saudara lakukan? Oh Senin Pak, saya mau bagi sembako. Selasa Pak, saya mau ke panti asuhan. Bagi berkat. Rabu Pak, saya mau nyapu jalan yang nggak pernah disapu. Wah, saya nyapu. Gotong royong bersihkan got. Kamis Pak, saya mau ke Pati Jompo. Jumat harus berangkat pengadilan nggak Bapak Ibu? Harus berangkat pengadilan nggak Bapak Ibu? Lo kan sudah baik. Sudah berbuat baik. Berangkat pengadilan nggak Bapak Ibu? Berangkat, kenapa? Karena kebaikan tidak pernah bisa menggantikan kesalahan kita. Harus ada yang bayar di pengadilan. Harus ada yang datang. Harus ada yang bayar denda. Siapa itu? Kita nggak bisa bayar denda kita sendiri. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Dia bayar denda itu. Sebab upah dosa ialah maut. Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Hancur total. Dari wajahnya, dari pikirannya, otaknya harus ditembus oleh mahkota duri. Itu pikiran kita itu harusnya yang tembus. Harusnya tembus mahkota duri itu pikiran kita yang jahat. Tangan kita, Pak Ibu Saudara yang mukul, yang melakukan hal-hal berdosa itu harusnya yang berlubang baku. Harusnya kaki kita yang jalan ke tempat-tempat yang gak benar. Ngambil keputusan-keputusan yang salah, itu yang harus berlubang baku. Hati kita yang harus ditombak, itu harusnya. Tapi dia tanggung semuanya. Dari mana kita tahu? Waktu kita baca firman, kita belajar firman yang asli ini loh. Kita mengerti sebuah anugerah. Dia yang tidak berdosa, dijadikan berdosa. Supaya kita yang percaya, diselamatkan. Mari kita beritakan ini. Bukan cuma sebuah prosperity. Bukan cuma kehidupan yang baik di dunia. Tetapi keselamatan yang dibutuhkan semua orang. Tuhan berkati kita semua. Pemain musik WL maju ke depan. Ya, apa dampak orang baca firman? Satu, ya. Hari ini yang takut menjadi tidak takut. Karena ada kebenaran. Dua, kunci keberhasilan. Tiga, kunci kebahagiaan. Dan yang keempat yang paling penting, kunci keselamatan. Mari kita beritakan kepada seluruh dunia. Apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Hari ini kita boleh terhubung kembali dengan Allah. Karena karya Yesus disalib sempurna. Karena Yesus disalib untuk kita satu kali untuk selamanya. Pengorbanan yang sempurna. Biar setiap kita yang percaya, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, diselamatkan. Dan kita terkoneksi dengan